Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut ya untuk bagian yang ketiga tentang persamaan diferensial linear non homogen ordn koefisien konstan. Jadi pada bagian ini kita akan bahas contoh terkait dengan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen ordn koefisien konstan seperti ini. Di mana dalam menentukan penyelesaian partikular YP, di sini kita akan menggunakan metode integral berantai sebagai metode yang pertama dari metode inverse operator ya. Jadi mengenai materi dari metode integral berantai itu prosedurnya kita sudah jelaskan pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian ini kita diberikan 3 contoh soal ya, 3 persamaan diferensial linear non homogen ordn koefisien konstan seperti ini, di mana dalam soal ini kita diminta untuk menentukan penyelesaian umumnya ya, dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi ketiga persamaan diferensial ini kita akan tentukan penyelesaian umumnya yang berbentuk Y sama dengan YP ditambah YK, di mana dalam hal ini untuk menentukan YP sebagai penyelesaian partikular kita menggunakan metode integral berantai ya. Jadi ini sebagai contoh soal dalam menentukan penyelesaian partikular YP dengan menggunakan metode integral berantai ya. Jadi bisa kita jawab untuk soal nomor 1 yang merupakan persamaan diferensial linear non homogen orde 2 koefisien konstan ya. Jadi dengan bagian homogennya yaitu E pangkat X ya. Jadi kita coba tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang pertama ini, di mana YP sebagai penyelesaian partikular kita tentukan dengan menggunakan metode integral berantai ya. Jadi untuk jawabannya, jadi bisa kita tuliskan kembali untuk persamaan diferensial yang pertama, yaitu operator D kuadrat dikurang dengan 3D ditambah 2. Jadi operator ini yang dioperasikan pada Y itu dia sama dengan E pangkat X ya. Jadi persamaan diferensialnya di sini dituliskan dengan menggunakan notasi operator D. Nah, selanjutnya sebagai tahap yang pertama kita akan tentukan YP ya sebagai penyelesaian partikular dengan menggunakan metode integral berantai ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana prosedur dalam menentukan YP dengan menggunakan metode integral berantai ya. Jadi untuk bagian yang pertama terlebih dahulu yaitu menentukan ya. Jadi sebagai bagian yang pertama yaitu menentukan penyelesaian partikular YP ya. Jadi dari persamaan diferensial ini dalam menentukan YP dengan menggunakan metode integral berantai, maka polinomial operator ini D kuadrat dikurang 3D ditambah 2, bentuk itu kita faktorkan ya. Jadi dalam metode integral berantai bahwa polinomial operator dalam D ini ya yang berbentuk seperti ini yaitu D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Pertama-tama bentuk ini kita faktorkan ya. Jadi D kuadrat dikurang 3D ditambah 2, jika kita faktorkan maka dia hasilnya adalah sebagai faktor dari bentuk ini dia adalah D dikurang 2 kemudian dikali dengan D dikurang 1 ya. Jadi untuk menggunakan metode integral berantai maka polinomial operator ini kita faktorkan menjadi perkalian faktor linearnya seperti ini. Jadi perhatikan dari pemfaktoran ini bahwa D itu semuanya berpangkat 1. Jadi itu yang kita maksud sebagai faktor linear ya. Jadi bentuk ini kita faktorkan seperti ini, kemudian operator ini itu kita operasikan pada Y. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah YP. Jadi Y kita ganti dengan YP ya. Nah, ini dia sama dengan E pangkat X ya. Jadi ini untuk bagian yang pertama dengan menggunakan metode integral berantai. Jadi pertama-tama bentuk polinomial ini itu kita faktorkan menjadi perkalian faktor-faktor linearnya
Jadi setelah kita faktorkan, kita memperoleh bentuk yang seperti ini, yaitu operator D dikurang 2 dikali dengan operator D dikurang 1. Nah, operator ini, hasil perkalian dari kedua operator ini, itu kita operasikan pada YP sebagai penyelesaian partikular, itu sama dengan E pangkat X. Ya, nah selanjutnya dari bentuk ini ya, dengan menggunakan sifat operator dengan koefisien konstan ya, jadi ini merupakan dua perkalian dari dua operator dengan koefisien konstan ya, karena di sini D itu koefisiennya 1, di sini juga D koefisiennya 1. Berarti ini merupakan dua operator perkalian dari dua operator dengan koefisien konstan. Nah, berdasarkan sifatnya bahwa untuk bentuk perkalian seperti ini ya, itu bisa kita tulis menjadi operator D dikurang 2 kita operasikan pada operator D dikurang 1 dioperasikan pada YP. Nah, ini dia sama dengan E pangkat X ya. Jadi perhatikan perbedaannya, di mana kedua bentuk ini itu memberikan hasil yang sama. Jadi pada bagian yang pertama ini bahwa operator D dikurang 2 kita kalikan dengan operator D dikurang 1. Nah, hasilnya nanti kemudian kita terapkan atau kita operasikan pada YP. Nah, berbeda pada bentuk yang kedua ini. Pada bentuk yang kedua ini, pertama operator D dikurang 1 kita operasikan pada YP. Ya, selanjutnya hasilnya nanti kita operasikan lagi operator D dikurang 2 dari hasil dari bentuk ini. Ya, namun kedua bentuk ini itu memberikan hasil yang sama. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan inverse operator bahwa karena operator D dikurang 2, jadi karena operator D dikurang 2 kita operasikan ke bentuk ini ya. Ke bentuk ini dia sama dengan E pangkat X, maka bentuk ini, jadi bentuk ini kita tulis kembali yaitu operator D dikurang 1 ini kita operasikan pada YP, dia sama dengan inverse dari operator D dikurang 2, di mana inverse-nya itu kita nyatakan dalam bentuk 1/D dikurang 2. Ini ya sebagai inverse dari operator D dikurang 2 kita tuliskan seperti ini, di mana inverse ini kita operasikan pada bagian ini yaitu E pangkat X ya. Jadi di sini kita menggunakan definisi inverse operator. Jadi karena operator D dikurang 2 jika dioperasikan dengan bentuk ini dia sama dengan E pangkat X, maka bentuk ini itu yang kita tuliskan kembali, itu dia sama dengan inverse daripada operator D dikurang 2, karena di sini operator D dikurang 2 ya. Jadi inverse dari operator D dikurang 2 itu kita operasikan pada bentuk ini E pangkat X. Ya, jadi itu sesuai dengan definisi dari inverse operator. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ruas kanan ini, di mana dalam metode integral berantai untuk bentuk yang seperti ini tuh kita sudah diberikan rumusnya ya. Jadi bisa kita tuliskan kembali mengenai rumus yang bersesuaian dengan bentuk seperti ini, bahwa jadi sebagai rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan hasil seperti ini, bahwa inverse dari operator D dikurang 2 kita operasikan pada fungsi E pangkat X. Jadi sebagai rumus untuk bagian ini yaitu kita sudah jabarkan ya untuk mengenai rumus ini, yaitu inverse daripada operator D dikurang A jika jika inverse dari D dikurang A ini, operator D dikurang A ini kita operasikan pada fungsi U ya, itu hasilnya dia sama dengan E berpangkat A dikali X atau AX ya, kemudian dikali dengan integral U, kemudian dikali dengan E berpangkat min AX. Ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi bentuk itu kita integralkan terhadap X. Jadi rumus ini mengenai penjabarannya kita sudah bahas ya pada materi tentang penjelasan tentang prosedur umum dari metode integral berantai ya. Jadi bentuk ini integral ini kita integralkan dia terhadap X ya. Jadi dalam metode integral berantai, maka rumus ini yang kita gunakan secara berulang, bahwa inverse dari operator D dikurang A jika kita operasikan pada fungsi U, maka dia sama dengan E pangkat AX. Jadi A ini kita ambil dari bagian ini
ya. Dalam hal ini A itu merupakan bilangan konstan ya, dikali dengan integral U dikali E pangkat, bentuk ini kita kalikan dengan pangkatnya kita kali negatif, jadi kita peroleh E pangkat min AX. Kemudian bentuk ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan hasil dari bentuk ini ya. Jadi selanjutnya kita gunakan rumus itu, berarti kita peroleh untuk bagian ruas kiri bisa kita tulis kembali bahwa operator D dikurang 1 ini kita operasikan pada YP dia sama dengan, nah bentuk ini kita tentukan hasilnya dengan menggunakan rumus ini. Dalam bentuk ini itu bahwa 2 sebagai A, ya di D dikurang A, di sini D dikurang 2. Berarti 2 di sini sebagai nilai A, kemudian sebagai fungsi U dalam bentuk ini dia adalah bentuk ini. E pangkat X ya sebagai U. Nah, berdasarkan rumus maka kita peroleh dia adalah E pangkat AX. Berarti E pangkat dalam hal ini A sama dengan 2. Berarti E pangkat 2X ya. Kemudian dikali dengan integral U, berarti E pangkat X sebagai U dalam rumus ya, dikali dengan E pangkat min AX. Artinya dikali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali negatif. Jadi di sini E pangkat 2X. Berarti di sini E pangkat ini kita kalikan negatif. Berarti kita peroleh E pangkat min 2X ya. Jadi itu yang kita peroleh sebagai hasil dari bentuk ini. Jadi ini yang kita peroleh sebagai hasil dari bentuk ini berdasarkan rumus yang kita sudah jabarkan ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini itu untuk bagian integral kita selesaikan ya. Jadi untuk ruas kiri bisa kita tulis kembali bahwa operator D dikurang 1 yang dioperasikan pada YP dia sama dengan E pangkat 2X bisa kita tulis kembali. Nah, sekarang untuk bentuk integral bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. E pangkat X dikali dengan E pangkat min 2X. Berarti untuk menyederhanakan bentuk ini pangkatnya kita jumlahkan ya, karena di sini karena di sini dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti E berpangkat X ditambah dengan min 2X, berarti pangkatnya dia adalah min X ya, sebagai hasil dari X ditambah dengan min 2X, berarti min X. Nah, bentuk ini kita integralkan terhadap X. Jadi bentuk integral ini yang akan kita selesaikan ya. Jadi selanjutnya bisa kita tulis kembali bahwa operator D dikurang 1 yang dioperasikan pada YP itu dia sama dengan E pangkat 2X. Nah, sekarang untuk integral dari E pangkat min X terhadap X itu dia hasilnya adalah, karena pangkatnya min X maka hasilnya dia adalah min E pangkat min X ya. Jadi ini sebagai hasil integral dari E pangkat min X terhadap X ya. Jadi jika kita tuliskan mengenai rumus dari integral fungsi eksponensial seperti ini, yaitu sebagai rumus ya yang digunakan dalam hal ini yaitu integral E pangkat AX ya secara umum terhadap X dia sama dengan 1/A dikali E pangkat AX, ini kita tambah dengan C ya. Jadi ini rumus umumnya bahwa integral E pangkat AX terhadap X dia sama dengan 1/A dikali E pangkat AX plus C. Nah, dalam hal ini E pangkat min X, berarti dalam hal ini A nya sama dengan min 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per min 1. 1 per min 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian kita kali dengan bentuk Eulernya kembali. Berarti E pangkat min X. Jadi di sini kita tidak tambah dengan C ya, karena dalam hal ini YP itu sebagai penyelesaian khusus yang kita sebut sebagai penyelesaian partikular. Artinya dia tidak memuat konstante C ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah peroleh hasil integralnya dia sama dengan E pangkat min X. Selanjutnya kedua bentuk Euler ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi berikutnya kita tentukan lagi untuk hasil dari operator yang kedua yaitu D dikurang 1 ya. Dimana pada bagian ini bisa terlebih dahulu kita sederhanakan ya. Jadi di sini bisa kita tulis kembali ya, yaitu operator D dikurang 1 yang dioperasikan pada YP itu dia sama dengan, nah bentuk ini bisa kita sederhanakan, di sini ada tanda negatif berarti min ya, E pangkat 2X dikali dengan E pangkat min X, berarti pangkatnya kita jumlahkan karena kedua bentuk ini kita kalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2X ditambah min X hasilnya adalah X, berarti di sini E pangkat X ya. Jadi ini yang kita peroleh bahwa operator D dikurang 1
jika dioperasikan pada YP dia sama dengan min E pangkat X. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali inverse dari operator D dikurang 1 ini. Karena operator D dikurang 1, jika kita operasikan pada YP dia sama dengan E pangkat X, berarti YP itu dia sama dengan inverse dari operator D dikurang 1, ya. Jadi inverse dari operator D dikurang 1 yang kita tuliskan dalam bentuk 1/D dikurang 1. Jadi simbol ini atau bentuk ini tuh menyatakan inverse dari operator D dikurang 1. Nah, inverse ini kita operasikan pada fungsi ini, yaitu min E pangkat X, ya. Jadi ini sebagai fungsi U-nya lagi dalam penggunaan rumus yang di atas, ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa YP sama dengan inverse dari operator D dikurang 1 kita operasikan pada fungsi min E pangkat X. Nah, dalam hal ini dari bentuk ini selanjutnya hasilnya kita tentukan dengan menggunakan rumus yang sama ini. Dalam hal ini nilai A adalah 1, ya. Kemudian sebagai fungsi U dalam hal ini adalah min E pangkat X. Berarti bisa kita tuliskan hasilnya berdasarkan rumus bahwa YP sama dengan, ya. Jadi YP sama dengan, jadi perhatikan di sini bahwa A sama dengan 1, kemudian ini sebagai fungsi U. Nah, kita gunakan rumus yang sama ini. Yang pertama E pangkat AX, berarti di sini E pangkat, perhatikan di sini A-nya 1, berarti E pangkat 1 dikali X, berarti hasilnya adalah E pangkat X. Kemudian dikali dengan integral U, berarti bentuk ini sebagai U, yaitu min E pangkat X. Kemudian dikali dengan E pangkat min AX, artinya dikali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali negatif, berarti dia hasilnya adalah E pangkat, jadi ini bentuk ini pangkatnya kita kali negatif, berarti hasilnya adalah E pangkat min X. Nih, ini kita integralkan terhadap X, ya. Jadi kita peroleh bahwa YP sama dengan E pangkat X dikali dengan integral min E pangkat X dikali E pangkat min X terhadap X. Nah, selanjutnya untuk bagian integral itu bisa kita tentukan hasilnya, ya. Jadi perhatikan pada bagian bentuk integral ini, di sini memiliki tanda negatif. Tanda negatif ini bisa kita pindahkan ke depan, ya. Berarti min E pangkat X dikali integral, ini bisa kita satukan, E pangkat X dikali dengan E pangkat min X, berarti pangkatnya kita jumlahkan, X ditambah min X sama dengan 0, berarti di sini E pangkat 0 hasilnya adalah 1, ya. Jadi sebagai hasil dari perkalian antara E pangkat X dengan E pangkat min X, dia adalah E pangkat 0, di mana E pangkat 0 dia sama dengan 1, jadi 1 kita integralkan terhadap X, ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa sebagai integral dari 1, yaitu, jadi ini bisa kita tuliskan min E pangkat X sebagai integral dari 1 terhadap X, dia sama dengan X, ya. Jadi hasil integralnya adalah X. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. Kita dahulukan X, ya. Jadi di sini ada negatif, berarti min X kemudian dikali dengan E pangkat X. Nah, di sini di sini kita sudah peroleh YP, bahwa YP sama dengan min X pangkat X, ya. Jadi sebagai penyelesaian partikular dari persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode integral berantai, kita peroleh bahwa YP sama dengan ini, min X dikali E pangkat X, ya. Jadi seperti itu prosedur dalam menentukan YP dengan menggunakan metode integral berantai sebagai bagian dari metode yang pertama dari metode inverse operator dalam menentukan penyelesaian partikular YP, ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh YP, selanjutnya kita tentukan YK, ya. Jadi tahap berikutnya yaitu kita tentukan penyelesaian komplementernya yang kita simbolkan dengan notasi YK, ya. Jadi jadi untuk tahap yang kedua kita tentukan YK, ya. Jadi YK yang kita tentukan, nah dalam hal ini YK sebagai penyelesaian komplementer itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogen. Jadi di sini E pangkat X kita ganti dengan 0, ya. Jadi ingat bahwa YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogen. Artinya E pangkat X ini kita ganti dengan 0, ya. Jadi bentuk ini kita tuliskan kembali, di mana E pangkat X kita ganti dengan 0. Berarti kita peroleh operator D kuadrat, ya,
dikurang 3D ditambah 2, ini yang dioperasikan pada Y dia sama dengan 0 ya. Jadi ingat bahwa YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogennya. Jadi E pangkat X kita ganti dengan 0. Jadi ini yang kita maksud ya. Nah, selanjutnya ini kita tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan ya. Jadi untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial seperti ini, kita sudah jelaskan ya mengenai materi dari persamaan diferensial seperti ini, di mana pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristiknya ya. Jadi untuk menentukan penyelesaian umumnya, pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, di mana jika dia dituliskan dalam bentuk notasi operator D seperti ini, maka sebagai persamaan karakteristiknya adalah dia bentuknya sama dengan ini ya, sama dengan operator ini, di mana D kita ganti dengan M. Berarti di sini D kuadrat itu kita ganti menjadi M kuadrat. Kemudian di sini dikurang dengan 3. Di sana ada D itu kita ganti dengan M, kemudian ditambah 2 ya, jadi ditambah 2. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk menuliskan persamaan karakteristik kita cukup melihat bentuk ini ya, di mana dari bentuk ini yang kita nyatakan dalam operator D ini, D itu kita ganti dengan M. Jadi kita sudah memperoleh persamaan karakteristiknya bahwa M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan karakteristik ini kita tentukan akar-akarnya ya. Jadi karena ini dia merupakan persamaan kuadrat ya, dia berbentuk kuadrat, maka untuk bisa kita faktorkan bentuk ini ya. Jadi ini dia sama dengan 0. Nah, faktornya serupa pada bagian ini, bahwa faktornya dia adalah berbentuk seperti ini. D dikurang 2, D dikurang 1. Berarti di sini sebagai faktor dari persamaan karakteristik ini adalah M dikurang 2 kemudian dikali M dikurang 1 ya. Nah, setelah kita faktorkan, selanjutnya bisa kita tuliskan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Nah, sebagai akar-akar yang pertama misalkan M1 bisa kita ambil dari sini ya. Jadi M dikurang 2 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 2, berarti M1 kita ambil sama dengan 2. Kemudian untuk akar-akar yang kedua kita ambil dari faktor yang lain, berarti ini untuk menentukan nilai M2, faktor ini kita samakan dengan 0. M dikurang 1 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 1, berarti M2 sama dengan 1. Nah, di sini kita memperoleh dua akar-akar yang bernilai real dan berbeda ya. Jadi M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 1. Jadi kedua akar-akar ini itu merupakan bilangan real dan nilainya berbeda. Nah, untuk M1 sama dengan 2 sebagai penyelesaian yang bersesuaian, yaitu maka jadi untuk M1 misalkan penyelesaian yang bersesuaian adalah Y1, maka dia bentuknya adalah E berpangkat M1X. Jadi E berpangkat M1X, di mana M1 dia nilainya 2. Berarti di sini E pangkat 2X ya. Jadi ini sebagai Y1. Dia sama dengan E pangkat 2X. Nah, selanjutnya untuk M2 kita tuliskan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar M2 sama dengan 1, yaitu Y2 ya. Dia sama dengan, jadi bentuknya sama, E pangkat M2X, di mana nilainya M2 adalah 1. Berarti E pangkat M2X berarti 1 dikali X hasilnya adalah X. Jadi ini untuk Y2. Jadi kita sudah peroleh penyelesaian dasar ya, dua penyelesaian dasar dari persamaan homogen ini. Di mana untuk YK itu merupakan kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Jadi sebagai YK dalam hal ini yaitu kita tuliskan YK sama dengan kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 ini. Pertama sama dengan C1 dikali Y1, berarti C1 dikali ini, C1 dikali E pangkat 2X. Kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan Y2, di mana Y2 sama dengan E pangkat X. Berarti C2 dikali dengan E pangkat X ya. Jadi untuk YK itu sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial homogen ini yang merupakan persamaan diferensial orde 2 koefisien konstan, maka untuk penyelesaian umumnya itu bentuknya dia selalu seperti ini.
yang merupakan kombinasi linear dari penyelesaian dasarnya. Jadi Y1 dengan Y2 di sini merupakan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial ini. Artinya dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi sebagai bentuk dari YK adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini. Di mana bentuk kombinasi linearnya dia seperti ini. C1 Y1 ditambah C2 Y2. Nah, bentuk itu yang kita sebut sebagai kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Nah, di sini kita sudah memperoleh bahwa YK sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Di mana YP sebagai penyelesaian partikular adalah dia sama dengan min X dikali E pangkat X. Nah, karena YP dengan YK kita sudah peroleh bentuknya, maka selanjutnya kita bisa menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi selanjutnya untuk tahap yang ketiga menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, yaitu jadi di sini yang ketiga ya sebagai penyelesaian umumnya, yaitu sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, yaitu YX sama dengan penjumlahan antara YP dengan YK. Jadi YP ditambah dengan YK. Berarti bisa kita tuliskan YP dalam parabol X ditambah dengan YK ini dalam parabol X ya. Jadi mengenai penyelesaian umumnya itu dia selalu berbentuk seperti ini. Penjumlahan antara penyelesaian partikular dengan penyelesaian komplementernya. Nah, selanjutnya rumus YP dengan YK yang kita peroleh ini kita substitusi ke sini. Berarti yang pertama YP dia sama dengan ini, yaitu min X dikali dengan E pangkat X kemudian ditambah YK. YK dalam hal ini adalah bentuk ini, yaitu C1 dikali E pangkat 2X kemudian ditambah dengan C2 dikali E pangkat X. Jadi kita sudah memperoleh penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini untuk soal nomor 1 ya, bahwa YX sama dengan min X dikali E pangkat X ditambah C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat X. Di mana penyelesaian ini itu dia terdefinisi dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi kita lengkapi untuk bagian ini ya, bahwa penyelesaian ini itu dia terdefinisi untuk setiap X dalam interval min tahingga sampai tahingga. Jadi interval ini tadi diberikan dalam soal ya. Jadi untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, dan sebagai keterangan ya dalam penyelesaian umum ini bahwa dan C1 konstanta C1 dengan C2 itu keduanya merupakan konstanta ya. Jadi keduanya merupakan konstanta real sembarang. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 kita sudah peroleh penyelesaian umumnya. Jadi ingat untuk penyelesaian umum itu dari persamaan diferensial linear homogen persamaan diferensial linear non homogen ordeen koefisien konstan, dia bentuknya seperti ini. Bahwa Y sama dengan YP ditambah dengan YK, di mana YP itu merupakan penyelesaian partikular atau penyelesaian khusus dari persamaan diferensial tersebut, dan YK itu merupakan penyelesaian komplementer, yaitu penyelesaian umum dari persamaan diferensial dalam bentuk homogen seperti ini. Ya, jadi mengenai penyelesaian umum dari soal nomor 1 ini kita sudah peroleh bentuknya dia sama dengan ini. Ya, jadi itu untuk untuk jawaban untuk soal nomor 1, di mana penentuan YP itu kita gunakan metode integral berantai sebagai metode yang pertama dalam metode inverse operator ya. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama dalam menggunakan metode integral berantai dalam menentukan YP sebagai penyelesaian partikular ya. Jadi selanjutnya kita bahas untuk soal nomor 2. Oke.